Pemirsa, sementara itu menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kelas menengah terus mengalami penurunan. Data ini tentu bisa menjadi catatan bagi pemerintah karena kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian di masa depan. Lalu seperti apa kondisi kelas menengah saat ini? Mari kita simak informasinya berikut ini. Kita masuk ke slide pertama, pemirsa. Ini adalah data yang kita ambil dari laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan 3 2024 dari Lembaga Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FBE UI. Yang mana kita lihat bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori kelas menengah ini adalah orang yang memiliki pengeluaran untuk konsumsi sebesar 1,2 juta sampai 1,6 juta rupiah per bulan. Kemudian juga biasanya orang yang masuk di kategori kelas menengah ini adalah biasanya yang gaya hidupnya adalah cukup konsumtif. Bahkan semakin ke bawah kelasnya ini semakin konsumtif. Nah, tapi pemirsa, konsumtif di sini bukan berarti konotasinya negatif. Nanti kita akan bahas bahwa perilaku konsumtif ini ternyata bisa membawa dampak baik. Biasanya kelas menengah ini taat membayar pajak. Ini adalah ciri-ciri kaum kelas menengah masuk dalam kategori taat membayar pajak. Bahkan menurut survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, sebanyak 50,7% pembayar pajak ini berasal dari kelas menengah. Subsidi yang diterima oleh kelas menengah juga terbilang rendah, yakni hanya sekitar 9% saja. Namun sayangnya di sini, pemirsa, kelas menengah adalah kelas yang memiliki peluang kurang dari 10% untuk menjadi kategori miskin. Atau bisa dikatakan ini adalah kaum rentan di masa depan bila berdasar pada konsumsi mereka saat ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya, penurunan prosentase kelas menengah dari tahun ke tahun. Ini diambil juga dari data yang sama menurut data dari laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan 3 tahun 2024. Kita bisa lihat bahwa di tahun 2018 ini ada 60 juta jiwa ini masuk dalam kelas menengah. Namun di tahun 2023 ini mengalami penurunan ke 52 juta jiwa yang artinya anjlok 8,5 juta jiwa. Kemudian kita lihat di tahun sebelumnya yaitu di 2014 ada 36 juta jiwa masuk dalam kategori kelas menengah. Namun di 2018 naik angkanya menjadi 60 juta jiwa kelas menengah yang artinya ini anjlok juga 21 juta jiwa atau 7,4% dari populasi di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa makin ke sini jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kelas menengah ini makin mengalami penurunan? Kita lanjut juga ke slide selanjutnya. Ada data 5 tahun terakhir kelas menengah makin anjlok. Apa penyebabnya? Penurunan kelas menengah dibarengi oleh tergerusnya angka konsumsi rumah tangga dan naiknya angka keluaran akan makanan. Dilihat di tahun 2018 angka konsumsi rumah tangga ini mengalami penurunan ke tahun 2023 dari 41,9% menjadi 36,8%. Sementara untuk pengeluaran makanan ini naik dari 2014 yaitu 36% menjadi 41,3%. Erosi daya beli ini cukup mengkhawatirkan. Mengapa? Karena daya beli dan kesejahteraan ekonomi ini dinilai lebih baik jika ditandai dengan naiknya angka pengeluaran non-makanan. Seperti misalnya barang tahan lama, kemudian kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Dibandingkan dengan naiknya angka pengeluaran makanan. Karena peningkatan porsi pengeluaran makanan menunjukkan bahwa penurunan daya beli kelas menengah. Padahal sebenarnya pengeluaran non-makanan ini adalah pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengacu pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau data dari Bappenas, ini disampaikan bahwa untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi, maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan jadi 70% dari populasi Indonesia pada tahun 2045 nanti mendatang. Ini yang tadi saya bilang bahwa gaya hidup konsumtif kelas menengah bukan selalu negatif, tapi malah bisa meningkatkan permintaan barang, kemudian mendorong bergeraknya produksi barang, dan akhirnya nanti berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita lihat bahwa lantas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Kita lihat di sini ada kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat, yaitu ada kenaikan tarif KRL.
yang nanti akan rencananya dilakukan nanti pada tahun 2025. Saat ini memang masih wacana ya pemirsa. Kalau kita lihat di tahun 2020 ini untuk PSO atau Public Service Obligation, subsidi PSO adalah senilai 4,74 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 5 triliun dan diestimasikan nanti di tahun 2024 ini menjadi 7,8 triliun rupiah. Nah, dengan adanya kenaikan subsidi PSO ini nanti akan berdampak di tahun 2025 ini akan berdampak dengan kenaikan tarif KRL. Apakah nanti kita lihat apakah ini hanya wacana atau nanti akan diterapkan penyesuaian tarif pengguna jasa KRL? Kalau untuk sekarang tarifnya masih sama yaitu sekitar 3.000 per 25 km. Selanjutnya, selain kenaikan tarif KRL, dalam waktu dekat di 1 Oktober ini akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi, yang artinya pemerintah akan memperketat penerima subsidi BBM. Alasan dari pemerintah adalah agar tepat sasaran. Namun dampaknya kendaraan mewah tidak bisa beli BBM bersubsidi. Kalau kita melihat data di tahun 2022, ini menurut dari pemerintah menyampaikan bahwa 95% atau 15 juta kiloliter solar subsidi ini dinikmati oleh 60% orang kaya. Jadi menurut data ini pemerintah akhirnya akan membatasi pembelian BBM subsidi. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengurangi subsidi, baik itu subsidi transportasi umum maupun subsidi penggunaan BBM. Menurut dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa kebijakan itu memang dilakukan untuk menghemat anggaran negara dari sisi subsidi energi dan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk program-program pemerintah lainnya yang lebih produktif. Dan selanjutnya, apakah benar demikian bahwa turunnya kelas menengah ini menjadi pertanda bahwa ekonomi Indonesia sedang memburuk? Nah pemirsa, kondisi penurunan kelas menengah ini artinya adalah bergesernya kelas menengah menjadi kelas miskin. Hal ini menunjukkan kualitas perekonomian kita semakin menurun. Meskipun memang perekonomian Indonesia sempat bertahan selama pandemi, namun saat ini banyak kelas menengah yang kehilangan pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan. Dan usai pandemi ternyata Indonesia belum mampu mengangkat kelas menengah yang terjun ke kelas miskin tersebut. Pemirsa, untuk itu pemerintah saat ini punya peranan penting untuk mengembalikan kelas menengah. Ini memang tidak mudah karena lain halnya dengan kelas miskin yang bisa dibantu dengan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial. Namun sayangnya kelas menengah ini nampaknya tidak bisa ditreat dengan cara ini karena didominasi oleh pekerja terampil dan pekerja terdidik yang akan menuntut upah dari suatu pekerjaan berkualitas. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anton Agus menyebutkan bahwa salah satu solusinya adalah pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan misalnya mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru, kemudian mengurangi pungli dan korupsi, memudahkan regulasi penanaman investasi di Indonesia, memperkuat penegakan hukum, dan menghilangkan tumpang tindih aturan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.